Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa HES 1 ya, kita lanjut materi yang kemarin. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung untuk materi selanjutnya yaitu tentang pondasi aksiomatik ekonomi Islam. Apa itu pondasi aksiomatik ya? Kita ingat dulu. Aksio adalah sebuah pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum tanpa adanya suatu pembuktian dari kita. Nah, itulah aksio. Jadi adalah sebuah pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran ya dan bersifat umum. Nah, jadi pondasi ekonomi Islam adalah pembinaan hati manusia atau jiwa manusia menuju jalan yang diridhoi Allah. Nah, jadi dengan nilai keimanan dan jiwa manusia dibentuk menjadi jiwa yang memiliki kesandaran yang kokoh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pondasi ekonomi Islam itu yang utama adalah hatinya. Jadi hati dan jiwa manusia itu dalam berusaha dia harus menuju ridha Allah. Jadi apa yang dia perbuat semuanya adalah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu pondasi ekonomi Islam. Nah, pondasi dasar ekonomi Islam yang pertama itu adalah al-wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Yaitu bentuk keyakinan yang yang menancap kuat dalam hati seseorang bahwa hanyalah zat Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi wahdaniyah itu adalah di dalam hati seseorang itu sudah menancap bahwa zat yang tertinggi itu adalah Maha Esa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keimanan ini dia bisa menjadi dasar dalam mencari atau dalam mencari ekonomi Islam. Jadi keimanan pada Allah tujuannya itu beribadah. Jadi semua yang dia berusaha adalah untuk niatnya untuk ibadah. Dia berdagang untuk ibadah, dia kerja untuk ibadah, ya mencari rezeki. Dia pun kuliah pun niatnya untuk beribadah, ya itu al-wahdaniyah. Nah, yang kedua itu ar-risalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan manusia penghuni dunia ini tanpa petunjuk dan aturan. Pasti ya. Allah itu memberikan petunjuk ya berupa Al-Qur'an dan dia menurunkan nabi untuk manusia dalam menyampaikan petunjuk dan aturan hidup. Nah, itulah arisalah. Jadi kita jangan takut, semua itu diatur sama Allah. Rasulnya diturunkan, ya, petunjuk diturunkan, ya berupa Al-Qur'an. Disitulah arisalah. Ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, yang kedua itu al-hadaf, tujuan. Nah, cita-cita terbesar seorang yang beriman adalah mendapatkan makfirah atau ampunan ridha Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan kita hidup adalah yang utama adalah beriman, ya. Beriman dan mencatatkan makfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam melakukan kegiatan sesuatu itu awalilah dengan bismillah. Jadi semua yang harus kita harapkan mendapatkan makfirah atau ampunan dari Allah Taala, sehingga menjadi sebuah keharusan setiap orang itu mengarahkan semua aktivitasnya itu untuk merealisasikan hal ini ya, termasuk dalam bertransaksi keuangan. Jadi dalam transaksi keuangan tujuannya adalah cita-cita adalah untuk mendapatkan ridha Allah semuanya ya. Kita berdagang, bekerja tadi ya, atau kegiatan ekonomi atau apapun, semuanya itu harus ada ridha Allah ya. Semuanya itu harus direalisasikan dalam mendapatkan makfirah ya. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam pondasi ekonomi Islam ya. Yang pertama pondasinya keimanan, tauhid ya. Nah, fungsi dan wilayah keimanan dalam Islam adalah pembenahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia agar tunduk kepada aturan main. Ini pertama ya. Jadi kondisi keimanan itu dalam ekonomi Islam itu penting ya. Kalau dia sudah iman ya, jadi dalam melakukan sesuatu itu semuanya dia bakal mengetahui mana yang hak, mana yang batil ya. Itu pondasi keimanan. Tauhidnya dulu ditanamkan. Nah, yang kedua, pondasi keislaman, syariat. Fungsi syariat dalam agama Islam adalah mengatur dan memelihara aspek lahiriah umat manusia, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dari syariah Islam. Nah, jadi supaya memuat prinsip-prinsip dasar dalam berekonomi itu semuanya ada pondasi keislamannya itu syariah. Ya, kita tahu di sini ada fikih muamalah ya dalam mengatur dagang, ya simpan meminjam, ya terus mudharabah dan semuanya ada. Nanti ada pelajaran di semester selanjutnya tentang fikih muamalah. Nah, yang kedua pondasi keikhlasan ini dalam etika Islam ya. Jadi fungsi ihsan dalam agama adalah sebagai alat kontrol dan
evaluasi terhadap bentuk-bentuk ibadah. Jadi ekonomi Islam ini didasari oleh ihsan, maka akan melahirkan sifat-sifat yang positif. Ya, itu fondasi keisanan. Oke. Nah, dalam pandangan Islam tentang manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan 4 aksioma etika yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan pernyataan ekonomi. Nah, salah satunya adalah keesaan, unity. Ya. Jadi prinsip keesaan adalah dimensi, jadi dimensi tauhid ya, yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan agama, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Jadi tauhid ini merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Jadi pada tingkat absolut ini ia membedakan Khalid dengan makhluknya. Jadi memerlukan penyerahan tanpa syarat manusia kepada kehendaknya, itu kehendak Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah keesaan, unity ya. Nah, yang B, keseimbangan. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Nah, ini keseimbangan. Jadi hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Ya, harus seimbang. Nah, yang C, ini kebebasan atau free will. Jadi kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Ya. Tidak hanya Tuhan yang bebas. Terus namun dalam batas skema penciptaannya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Tapi bebasnya itu dalam bebas bahwa ada yang bebas lagi itu Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Nah, prinsip kebebasan ini berlaku bagi manusia secara individu maupun kolektif. Jadi prinsip kebebasan ini yang dimaksud adalah suatu keyakinan pada diri seorang muslim bahwa di samping memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan baik atau buruk yang ada di hadapannya, tapi Allah juga memiliki kebebasan mutlak. Nah, kebebasan yang dimiliki Allah adalah absolut. Nah, jadi kebebasan manusia itu bersifat relatif. Jadi kebebasan yang absolut adalah kebebasan milik Allah. Nah, manusia itu kebebasannya bersifat relatif. Oke. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi Islam memberikan kebebasan kepada manusia, namun ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu pasti ya. Apa yang kita perbuat pasti harus ada pertanggungjawabannya. Nah, ya. Nanti Anda baca ya, nanti filenya saya kirim. Oke. Nah, selanjutnya tentang manfaat fondasi ekonomi Islam. Ya. Nah, oke. Manfaat fondasi Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama amanah, ya, dapat dipercaya. Pasti ya. Dalam ekonomi Islam semuanya itu beraturan dengan Quran dan hadis. Ya, jadi kita harus amanah dalam menjalankan perekonomian secara Islam. Yang kedua, sabar. Sabar ini dalam artian sikap tangguh dalam menghadapi seluruh persoalan ekonomi termasuk dalam kehidupan dalam berekonomi. Jadi walaupun kita berdagang itu harus sabar. Cobalah mencari ide-ide kreatif supaya berdagang ini lebih maju lagi. Nah, yang ketiga, qanaah. Qanaah adalah sikap efisiensi dan sederhana dalam tindakan usaha. Nah, yang keempat adalah wara. Wara ini adalah berhati-hati dalam keseluruhan tindakan ekonomi. Jadi berhati-hatilah dalam tindakan ekonomi. Ya, itu secara menurut fondasi ekonomi Islam. Nah, yang kelima tawakal. Ya, setelah kita sabar, amanah, qanaah, wara. Nah, selanjutnya kita dalam berusaha adalah tawakal. Ya, berserah diri kepada Allah. Nah, hasilnya nanti biar Allah yang menentukan. Oke. Cukup sekian ya materi singkat dari saya. Saya harap Anda tidak puas dan Anda sebagai mahasiswa banyaklah membaca tentang ekonomi Islam. Saya hanya menyampaikan inti-inti materi saja karena sekarang Anda adalah mahasiswa. Banyaklah membaca. Dengan membaca, insya Allah nanti pemikiran Anda bakal terbuka. Dari materi-materi inti atau poin yang saya berikan ini, silakanlah cari yang lebih lagi ya. Sini banyak buku-buku ekonomi Islam ya. Mudah-mudahan Anda bisa mencari ya. Ya, silakan Google search atau bukunya kan banyak Pak Ridwan Karim ya. Ada Pak Hendy Swendi tentang fikih muamalah ya, itu banyak. Silakan ya Anda baca. Cukup sekian materi singkat dari saya karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.